All the time, God is good. Tuhan Yesus nggak pakai face shield kayak gini ya, tapi dia terima kalau kita berkata God is good all the time ya. Tuhan baik dan di setiap waktu. Puji Tuhan, itu sebabnya saudara ada di sini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya. Amin. Saya undang kita berdiri dan kita akan mulaikan saja ibadah kita, singkat tapi padat, tapi terlebih kita semua dapat berkat dari Roh Kudus ya. Ibadah ini ajak Tuhan berterima kasih. Mungkin kita kurang berterima kasih kepadanya. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan layakkan aku memberi terima kasih kepada Tuhan.
ucapan terima kasih kami kepadamu. Meskipun sangat jauh dari sempurna, ada waktunya kami kurang berterima kasih kepadamu karena tekanan, karena keadaan kami. Tetapi Tuhan, kami tidak mau kecewa dengan Engkau. Engkau tidak pernah berbuat salah Tuhan. Engkau selalu menolong kami, selalu membalut kami apabila hati kami terluka atau hati kami kecewa. Ada Roh Kudus di dalam kami yang menghibur kami, yang menolong kami, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada di dalam pemeliharaanmu. Lebih dari itu, kami ada di dalam rumahmu. Dan kiranya Engkau sucikan kami semua, baik hati pikiran kami, Tuhan, perkataan kami, kiranya semua menyenangkan hatimu. Kami mau memuji-muji Engkau, menyembah, menghormati Engkau, karena kami tahu ada berkat di dalam ibadah kami ini. Ada berkat buat kami ya Tuhan, yaitu berkat firman Allah yang hidup, yang memberkati kehidupan kami. Kalau ada kekasih-kekasih masih dalam perjalanan, Engkau tibakan dengan selamat. Dan kiranya sukacita sorgawi akan datang kepada kami semua di dalam ibadah ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami mau mulaikan ibadah ini dengan pujian penyembahan kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap berdiri saudara, kita nyanyi bahwa Tuhan juga gunung batuku. Hanya Tuhan saja yang membantu kita. Hanya Dia yang menolong kita. Hanya Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Bahwa Tuhan juga
tentu untuk melindungi kita dalam beberapa hal, tetapi perlindungan yang teguh ada di dalam Yesus. Jangan takut saudara, banyak yang suka mengancam kita, banyak yang suka mau melemahkan iman kita. Saudara ingat, ada Tuhan perlindungan kita, amin. Saudara percaya sungguh, malaikat-malaikat sorgawi Tuhan suruh untuk melindungi kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, amin. Ya, seringkali ada orang-orang yang suka mau mengancam kita. Dalam nama Yesus kita tolak itu. Nama Yesus lebih besar, amin. Haleluya, kita percaya. Kita nyanyikan lagu Dialah segalanya, Dia bagiku. Mari kita nyanyi yang itu. Amin. Amin Yesus. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia suci. Saudara ya, di hari-hari ini bahwa kesaksian itu menjadi hidup ya, karena betul-betul pertolongan Tuhan dinyatakan. Ada satu kesaksian dari Bapak Paul Moindong atau keluarga Paul Moindong. Saya berikan kesempatan ya, ada sesuatu yang dia alami, mereka alami. Puji Tuhan, silakan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami untuk boleh bersaksi di hadapan sidang jemaat pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh dalam keadaan sehat. Ya, tentunya semuanya yang hadir pada pagi hari ini ada di dalam keadaan sehat. Bukan begitu saudara ya. Pada pagi hari ini saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan kalau pada hari Rabu tanggal 7 Oktober kami diberkati kembali oleh Tuhan dengan
seorang cucu lagi, wanita perempuan saudara, namanya belum di itu ya, belum di launching ya. saya sendiri masih tunggu nih namanya siapa. Ada beberapa usulan tetapi masih belum ada kepastian. Beratnya 2,9 kalau nggak salah ya. Ya 2,9 dan melahirkan, jadi Helen anak mantu kami melahirkan di Siloam Rumah Sakit Siloam Karawaci. Kami bersyukur kedua, baik ibunya Helen maupun anak ini boleh dalam keadaan sehat. Ya, semuanya berkat kasih karunia kemurahan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih buat doa Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat yang telah mendukung kami, khususnya juga bagi kelahiran Helen boleh berlangsung dengan sempurna, tidak kurang suatu apapun. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan. Puji Tuhan, kesaksiannya cukup singkat, tapi sebenarnya ada hal-hal yang memberatkan hati atau mengkhawatirkannya. Ibu Ivon entah apa sudah di-share diri juga, tapi kepada saya dia katakan bantu doa karena harus melalui rapid test ya. Saya kurang tahu apakah Ivon mengerti atau tidak, negatif positif, tapi dia katakan waktu di rapid test pertama positif ibunya. Kita berdoa supaya jadi negatif, jadi disuruh ke rumah sakit lain ya, supaya di rumah sakit lain itu yang kedua kiranya menjadi negatif. Puji Tuhan, Tuhan lakukan itulah kuasa Tuhan ya. Kok bisa begitu? Positif terjadi negatif, puji Tuhan itu karena doa ya. Puji Tuhan, itulah kami ucapkan selamat untuk kelahiran anak dari Rico dan Helen ya. Rico dulu pemain musik di sini, tapi puji Tuhan mereka tetap beribadah di tempat di mana mereka berada sekarang. Puji Tuhan, tentunya kesaksian yang lain lain kali kalau ada bisa melalui surat barangkali ya, melalui tulisan ya, kalau mungkin agak sulit untuk kita mempres kesaksian kita, tapi yang penting kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi sebuah lagu lagi atau ya. Saya undang kita berdiri. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyi dengan nada doa saja, yang lagu tadi saja. Lagu tadi dulu kita sambutnya. Dialah segalanya, Yesus segalanya. Periksa hati kita, apakah benar Yesus segalanya bagi kita ya. Sebab seperti air madu dari batu karang, itulah Tuhan kita. Dia memberikan hal yang terbaik bagi kita. Dialah segalanya yang bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Yesus mengorbankan dirinya. Dia menderita penderitaannya melebihi penderitaan saat COVID ini, saudara. Penderitaannya itu untuk jiwa rohnya. Dia menderita untuk kita. Bukan untuk satu tujuannya
kuasa Yesus, kuasa salib Yesus, itulah yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menjadi anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum menjadi anak-anak-Mu,
yang belum percaya sungguh kepadamu, berbicaralah melalui firman Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Perlindungan begitu kuat kepada umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau menerima firman Allah. Kami yakin Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, adalah Tuhan Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan penyakit kami. Engkau adalah Yehova Nisi, perisai kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu, dan kami mau dengar firman ini dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada kekasih-kekasih yang membutuhkan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Biarlah kiranya Engkau saja yang dipermuliakan. Kami percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu hati pikiran kami, yang mau mengganggu di dalam ruangan ini, di dalam nama Yesus Kristus, kami tolak itu dalam nama-Mu. Dan biarlah nama Yesus ditinggikan kami hamba-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami akan menerima berkat firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Abigail dulu. Haleluya. Kita percaya bahwa saat ini adalah saat yang indah bagi kita umat Tuhan. Amin. Itu adalah pada hari kami Bapak Umar berkata bahwa hari Minggu tolong bawa firman, dan saya mulai berdoa dan berpikir hari Jumat, Sabtu, tapi saya masih bingung gitu ya mau berbicara tentang apa, karena keadaan yang begitu yang tentu saat ini baru ada demo, baru juga mendengar banyak hal, dan akhirnya baru tadi malam Tuhan benar-benar dengan jelas berkata, ajarkan pada umatku dan juga pada dirimu sendiri untuk tetap memiliki iman yang teguh. Dan akhirnya saya mendapatkan satu ayat di dalam Matius 14 tentang Petrus berjalan di atas air, dan saya menemukan firman ini, dan kemudian seperti juga firman ini berbicara langsung pada saya pribadi ya, karena begitu banyak hal yang terjadi saat ini sehingga kita mungkin melihat di sekeliling kita bisa tersenyum, bisa mungkin tertawa, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tersimpan kesedihan, mungkin tersimpan ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, sehingga terkadang ada orang-orang yang memilih untuk menutupinya dengan senyum, dengan tertawa. Tetapi sebenarnya di balik senyum mereka itu, mereka merasa sendirian, mereka merasa mungkin ditinggalkan, tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga saya teringat satu moto dari tim sepak bola ya, you will never walk alone ya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita buka bersama dalam Matius 14. Dalam keadaan seperti ini banyak yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada yang bilang akan resesi ekonomi, ada yang bilang akan terjadi virus yang baru, akan datang virus yang baru lagi. Oleh karena itu, Tuhan berkata, milikilah iman yang teguh, iman yang menyatakan bahwa Yesus masih membuat mujizat, saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Karena musim boleh berganti, tetapi Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Dan kita boleh, mungkin 3 poin yang saya boleh angkat dalam waktu yang singkat. Yang pertama adalah iman yang harus kita miliki adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa dalam Matius 14 ayat 28 dan 29, boleh mungkin Bapak Gembala tolong bacakan.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Puji Tuhan, saudara. Di sini dikatakan bahwa Yesus menyuruh untuk Petrus berjalan di atas air. Jadi yang pertama, saudara, iman yang harus kita miliki di saat-saat seperti ini adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan, saudara. Iman yang berdasarkan perintah Tuhan sendiri. Jadi bukan iman yang karena emosi kita, karena ambisi kita, rencana kita sendiri. Dan saya kemudian teringat bahwa sebenarnya Yesus ini sedang melatih Petrus untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Yesus tahu sifat Petrus ini, ya saudara. Petrus adalah orang yang mungkin kita ingat peristiwa di Taman Getsemani, di mana ketika Yesus selesai berdoa dan tentara Pilatus akan menangkapnya, Petrus menghunus pedang, ya saudara, bahkan memotong telinga dari tentara Pilatus. Tapi apa yang Yesus katakan pada saat itu? "Enyahlah engkau iblis." Jadi Yesus tahu bahwa Petrus ini sering bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri. Dan terkadang pikiran kita adalah pikiran yang bertentangan dengan pikiran Allah. Allah sedang merencanakan untuk Yesus disalibkan untuk menyelamatkan seisi dunia. Namun Petrus hampir menggagalkan rencana Allah. Oleh karena itu penting kita memiliki iman yang sesuai dengan perintah dan suara daripada Tuhan. Karena saat ini begitu banyak suara-suara yang akan kita dengar dan sudah kita dengar melalui mungkin berita, melalui teman, quotes, atau ilmu pengetahuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Dan di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa jangan kita memuliakan pikiran kita sendiri, mengedepankan ambisi kita, emosi kita, karena Tuhan memiliki rencananya sendiri. Dan saat ini kita harus membiarkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kedaulatannya dalam dunia ini, dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan pikirannya. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa iman itu harus sesuai dengan perintah Tuhan dan bukan pikiran kita sendiri. Karena iman itu yang dari Tuhan terkadang bertentangan dengan pikiran kita. Mungkin saya tidak panjangkan di dalam poin 1 ini, sebenarnya banyak, misalnya trauma dan juga pemikiran tradisional atau pemikiran modern, misalnya dengan quotes-quotes yang ada pada saat ini yang banyak sekali di dalam media sosial. Seringkali itu, misalnya contoh, Jack Ma saja pernah berkata bahwa jika engkau ingin dimuliakan, engkau harus kaya, engkau harus kaya raya, engkau akan dipuji oleh orang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa memang banyak di dalam firman Tuhan, Abraham juga diberkati, juga Yakub diberkati, tetapi Tuhan tidak mengajarkan bahwa engkau harus kaya untuk dimuliakan. Bahkan kita percaya bahwa antikris yang akan datang pun dia akan mengangkat ekonomi dunia ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam beriman, dan kita akan mendengarkan suara Tuhan saja. Amin, saudara. Yang kedua, dengan waktu yang singkat, yang kedua yang kita bisa pelajari dari Petrus untuk dapat berjalan di atas air, di dalam Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia,
dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, setelah iman yang kita dengar daripada suara Tuhan, yang kedua adalah iman yang konsisten, saudara. Karena ketika Petrus berjalan di atas air dan dia mulai merasakan tiupan angin, dia mulai merasakan tubuhnya goyang, dia mulai melihat sekitar, badai begitu kencang, dia mulai tenggelam, saudara. Tenggelam, dan akhirnya Yesus berkata bahwa, "Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Kayak orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau Yesus sudah menolong dia untuk berjalan di atas air, Yesus ingin mengatakan kepada Petrus bahwa jangan engkau melihat keadaan sekitar, jangan melihat besarnya masalah, jangan melihat fakta ya, keadaan yang ada, tetapi tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang ada saat ini. Mungkin di sekitar kita, di sekitar saya juga banyak PHK terjadi, banyak juga rekan-rekan mungkin kita yang panggil Tuhan, teman, kerabat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar, satu persatu mulai dipanggil Tuhan, dan keadaan itu begitu membuat kita takut, membuat kita bimbang, apakah Tuhan masih mendengarkan doa saya? Tetapi dikatakan di sini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jika Tuhan telah menolong dahulu, Tuhan akan menolong kita lagi. Amin, saudara. Dan kita harus tetap memiliki iman yang memandang kepada Tuhan, sehingga kalau Yosua juga pernah berdoa sampai matahari itu berhenti, ya saudara, karena begitu kuatnya imannya sehingga dia bisa memberhentikan matahari. Oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan memiliki suatu rencana yang besar, sehingga sepertinya Tuhan sedang memberhentikan segala sesuatu agar semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin, saudara. Oleh karena itu milikilah iman yang konsisten dan hati-hati dalam melihat keadaan sekitar, sehingga kita bisa goyang iman dan kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mungkin saat ini juga kita merasakan banyak hal yang kita doakan rasanya tidak mungkin terjadi, kapan pandemi ini berakhir, dan juga vaksinnya apakah sudah bisa dibeli. Katanya saya dengar bagi negara-negara yang kaya yang bisa membeli vaksin tersebut, bahkan dikatakan apakah vaksin tersebut bisa dan bisa membawa kesembuhan. Namun kita percaya bahwa Yesus kita bisa membawa kesembuhan. Amin. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Mungkin perahu kesehatan kita saat ini sedang goncang, perahu ekonomi, keluarga kita, namun kita percaya bahwa Yesus sanggup. Dan yang ketiga, saudara, di saat pandemi ini, ketika kita telah memiliki iman yang konsisten, mungkin Tuhan belum menjawab, dan inilah ujian waktu di mana Yesus ingin menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita kaget atau terkejut, tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan menutup satu pintu, Tuhan akan membuka 1000 pintu lainnya untuk kita, sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, di dalam poin yang ketiga ini, kita boleh pelajari bahwa ketika kita telah mendengar suara Tuhan, kita telah mendoakannya secara konsisten, dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga, bertindak.
Yesus mengajar Petrus untuk keluar dari perahunya. Yesus mengajar Petrus untuk keluar dari zona nyamannya, saudara. Kalau kita dengar juga Musa dan Abraham, Musa kalau tidak meninggalkan istananya yang nyaman itu, dia tidak akan melihat banyak mujizat Tuhan. Laut mewah yang terbelah di depan matanya, dan dia tidak akan banyak melihat hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Namun ketika Tuhan juga mengajarkan kepada Petrus untuk berjalan di atas kemustahilan, Yesus berkata, kamu harus keluar dari perahu itu. Dan Petrus taat, saudara. Amin. Ketika Abraham juga harus meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya, di mana mungkin dia telah merasa nyaman di sana. Namun ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dengan berlipat-lipat ganda seperti bintang di langit dan pasir di laut, Abraham taat, saudara, untuk dia keluar dari Ur Kasdim dan dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di saat pandemi seperti ini, kita boleh meminta hikmat daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan dan mulai bertindak, saudara. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal-hal baru mungkin yang di dalam diri kita yang kita tidak tahu, yang Tuhan ingin kita kembangkan, potensi-potensi lain yang Tuhan ingin kita kembangkan. Dan kita percaya bahwa kalau kita bertindak, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberkati usaha saudara, Tuhan akan memberkati setiap doa-doa saudara dan menjawab segala permintaan yang saudara naikkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Percaya bahwa Tuhan masih tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat singkat ini, saya percaya bahwa 3 hal ini adalah iman yang kita percaya bisa dan mampu mendatangkan mujizat. Milikilah iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak menabrak sana, menabrak sini, tetapi kita dengar dulu dari Tuhan. Sekali suami saya berkata, kenapa sih kamu tuh untuk melangkah tuh lambat gitu, actionnya lambat. Tetapi saya berkata, karena saya untuk keputusan-keputusan yang besar, saya tidak ingin gegabah. Jadi saya tidak ingin juga dikatakan iblis nantinya gitu sama Tuhan. Jadi terkadang kita harus mendengar suara Tuhan terlebih dahulu dan bukan pikiran kita sendiri. Dan yang kedua, saya boleh katakan bahwa milikilah iman yang konsisten, jangan terpengaruh dengan masalah yang ada di sekitar saat ini. Biarlah kita boleh tetap fokus kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan juga sedang ingin mengajarkan kita untuk masuk lagi di dalam pengenalan akan firman-Nya, seperti minggu lalu dikatakan oleh Pak Daniel bahwa kita harus lebih matang lagi, lebih dewasa lagi di dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat apakah ada iman ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu Dia perlu menguji, Dia perlu mentes kita, apakah kita adalah betul-betul anak Allah yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan yang ketiga, kita jangan hanya bicara iman-iman saja, kita bilang percaya pada Tuhan, tapi kita tidak mau bertindak, kita takut. Dikatakan bahwa di dalam Wahyu 3 dikatakan bahwa orang-orang penakut termasuk bisa masuk ke dalam neraka, saudara. Jadi bukan hanya pezina, pendusta, tapi rombongan orang-orang yang takut juga Tuhan katakan bahwa mereka bisa masuk ke dalam neraka. Dan biarlah kita boleh terus fokus kepada Tuhan.
dan tidak melihat fakta-fakta yang ada saat ini. Yang ketiga, biarlah kita boleh bertindak sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizat-mujizatnya bagi kita, dan kita boleh melihat bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan kedaulatannya di dalam kehidupan kita, sehingga bukan diri kita yang memuliakan, tetapi hanya Tuhan saja, karena Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Kita tidak meminta pandemi ini, tetapi tiba-tiba datang dan merenggut banyak orang dengan tiba-tiba. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Amin, saudara. Jika kita merendahkan diri kepadanya, kita percaya bahwa kalau saja pandemi ini datang, bisa tidak kita undang, jawaban Tuhan pun bisa melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi biarkanlah Tuhan bekerja melalui saat-saat seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan persoalan-persoalan kita mungkin, tetapi kalau memang diizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, biarlah itu kita libatkan Tuhan juga untuk menyelesaikannya. Amin, saudara. Dan Dia akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripadanya, bukan waktu kita, tapi waktu daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, kerjakan, Tuhan akan berkati dengan kehidupan kita, apapun itu. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak panjangkan, dan mari kita menyanyi lagu kami kembali. Saya kembalikan kepada Bapak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah nyanyian. Kalau ada di media, jangan kamu takut, ya. Sebab kisah ini diawali dengan rasa takut, saudara-saudara. Ya, rasa takut yang sangat, ya. Sedikit karena masih ada waktu, ya. Karena begitu rasa takut, ya, sehingga Yesus pun dibilang hantu, saudara-saudara. Ya, saya khawatir nanti karena kita begitu takutnya, sehingga Yesus mau datang untuk menolong kita bimbang, ragu. Ya, apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari apa? Ya, tapi mari, ada angin sakal, ya. Angin sakal itu angin yang datang dari depan untuk menghadang perjalanan murid-murid yang dikatakan oleh Yesus ketika Dia naik untuk berdoa. Demikian pun Yesus sudah naik ke sorga untuk berdoa buat kita. Tetapi kemudian murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Mungkin kita juga semua diombang-ambingkan, ya, oleh bermacam-macam hal. Berita-berita yang menakutkan. Saudara pernah ingat saya angkat satu tema, listen to the voice, not to the noise. Amin. Listen to the voice, artinya dengar suara Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan berikan kita telinga seorang murid, hati seorang hamba yang peka untuk dengar suara Tuhan, bukan dengar suara yang bising ini. Listen to the voice, artinya dengar suara Tuhan, bukan not to the noise, bukan tentang yang ribut-ribut sekarang ini. Ya, saya sudah katakan bahwa saya sudah bosan dengar televisi, saudara. Ngapain? Channel ini COVID, channel itu Corona, channel itu mati, channel itu apalagi. Pokoknya sekitar itu aja, ya. Dan kalau kita terus fokus ke situ, kita jadi lemah. Kayaknya melari kemana ini? Akhirnya saya lebih enak nonton Tom and Jerry, saudara. Walaupun Tom and Jerry berantem dulu lagi, ya. Mari, tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Kita perlu datang ke tangan Tuhan, dengar suaranya,
Ya, dia berkata, tenanglah, ini aku. Ya, mari kita simpan perkataan ini. Ketika kita menghadapi gelisah, khawatir, takut, mari kita ingat suara ini. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Ya, dan kalau ke hati kita tenang, kita dapat dengar suara Tuhan bahwa dia berkata, jangan takut. Kita nyanyikan nyanyian ini. Jangan kamu takut. Haleluya. Jangan kamu takut, oh aku dan kalau saudara masih mempunyai perasaan takut, nyanyi dengan iman kepada Tuhan. Ini adalah suara Tuhan. Listen to the voice. Ini suara Tuhan. Dengar. Jangan dengar suara hiruk-pikuk yang ada di luar. Haleluya. Oh, hidup kalau tak senang. Haleluya. Bila kita masuk perang, dunia ini penuh dengan peperangan. Nyanyi kornya dengan iman. Haleluya. Oh, katakan dengan iman bahwa Yesus tidak pernah tinggal. Haleluya. Amin. Haleluya. Yakinlah kepada Tuhan, yakin kepada firman-Nya, bahwa kita akan tenang. Haleluya. Haleluya. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi kornya. Haleluya. Tidak pernah. Mari kita berdiri dan sembah Dia. Yakinkan iman kita, yakinkan diri kita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia izinkan ada masalah, tidak melebihi kekuatan kita. Dia ingin supaya kita hormati Dia. Dia ingin supaya kita percaya kepada Dia. Haleluya. Yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang besar, yang sanggup menolong. Engkau dapat menedurkan badai, engkau dapat menedurkan angin ribut. Haleluya. Baik yang kedua, bagaikan
menjaga kita. Haleluya. Dan sekali lagi kornya. Haleluya. Saya ingin saudara pulang. Saudara pulang dengan tenang. Saudara pulang dengan satu keyakinan. Saudara pulang dengan satu kepastian bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kamu. Haleluya. Amin. Bahkan tiada pernah. Haleluya. Tuhan tidak pernah. Haleluya. Listen to the voice, not to the noise. Haleluya. Dengar suara Tuhan melalui pujian ini. Dia berkata, aku tidak pernah tinggalkan Anda. Jangan dengar suara-suara yang sedang bisik di luar. Haleluya. Baik yang ketiga, sekali lagi baik yang ketiga. Oke, nyanyikan ini susah dan celah, seperti gereja dicela, kuasa Tuhan seperti dicela. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Dia izinkan hal ini supaya hati kita tertolong kepada Tuhan, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, tapi janji Tuhan tinggallah tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan meteraikan firman di dalam kami, di mana Engkau berkata, tenanglah, ini aku. Oh, tidak pernah haleluya. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita lah yang seringkali tinggalkan Dia. Tak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Haleluya. Dia tinggalkan saya. Saya bahkan tiada pernah. Sekali lagi, haleluya, tinggalkan saya. Yakinkan dirimu bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Oh, tidak pernah lagi tinggalkan saya. Dia tidak tinggalkan saya. Haleluya. Bahkan tiada pernah. Haleluya. Saudara, kita berdiri sejenak sebelum kita akhiri ibadah kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan buat saudara-saudara yang sudah datang melangkah ke dalam rumah Tuhan seperti Petrus. Ya, ketika dia dengar suara Tuhan, mari datanglah kepadaku. Ya, tadi sudah kita dengar Petrus melangkah, dia tinggalkan perahu, dia tinggalkan rumah,
Dia tinggalkan zona nyamannya karena dia dengar suara Tuhan. Haleluya. Tetapi Petrus itu tidak beda-beda jauh, saudara-saudara. Beda-beda tipis dengan saudara dan saya. Ya, seringkali kita pandang Yesus, kita punya iman, punya keberanian. Tapi ketika kita mulai hear the noise, kita mulai dengar suara-suara yang bising ini, ya, dan kemudian disertai lagi dengan mata yang melihat gelombang, maka mulailah tenggelam kita, mulai kehilangan percaya. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia angkat Petrus dan kemudian dia bawa kembali kepada perahu dan sampai kepada tujuan. Haleluya. Seperti inilah kita ini, ya. Ada waktunya kita bimbang sebab kita masih manusia, saudara-saudara. Tapi mari kita percaya bahwa ketika kita berseru kepada Yesus, Yesus tolong saya, maka dia tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Haleluya. Kita pulang dengan tenang, saudara-saudara. Saya rindu saudara pulang dengan tenang, dengan kembali hear the voice, ingat suara Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Sebelum kita pulang, saya ingin menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti saya akan berbicara dengan Bapak Jody. Mari kita adakan Zoom meeting untuk menghadapi Natal kita. Apa yang kita perlu buat di Natal kita yang sudah singkat ini? Ya, tentu tidak semeriah di waktu-waktu yang lalu. Ya, tidak semeriah, dan kalau bisa, ya, mungkin singkat tetapi berhikmat. Ya, oleh sebab itu nanti saya minta Bapak Bro atau Bro Denny, Bro Jody, Bro Simamora, ya, juga Bapak Bon, Bapak Lumoindo, Bapak Yosua. Nanti kita adakan Zoom meeting apa yang kita mau buat bagi Tuhan, ya, di Natal kita ini, ya. Tuhan campur tangan, mungkin singkat, padat, sederhana, tetapi kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya, ya. Oleh sebab itu kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Haleluya. Sekali lagi kor nyanyian ini supaya saya rindu, saudara-saudara, baik saya pribadi maupun saudara-saudara, pulang dengan tenang bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan. Inilah yang kita perlu di hari-hari sekarang ini, saudara-saudara. Ketenangan yang datang dari Tuhan, bukan ketenangan karena kita punya ini, punya itu, ya, punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan, bukan. Tapi kita pulang dengan tenang bahwa Yesus ada di dalam saya, dan Yesus lebih besar dari segala hal-hal yang ada dalam dunia ini. Inilah yang kita perlu. Hai, tidak pernah tidak, katakan kepada diri saudara, dia tidak pernah tinggalkan saya. Tinggalkan saya, bahkan tiada pernah. Haleluya. Tidak pernah. Bahkan
kami telah melakukan bagian kami ya Tuhan, untuk tinggalkan rumah, melangkah datang ke dalam rumah Tuhan, duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah bagian kami ya Tuhan, dan Engkau telah melakukan bagian-Mu melalui hamba-Mu untuk berkata, tenanglah, ini aku. Oleh sebab itu, mari Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kami. Jadilah Raja di dalam kami. Biarlah Tuhan Engkau yang kendalikan hidup kami, supaya kami tidak mendengar, tidak fokus dengan suara-suara yang bising di hari-hari ini, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Bahkan juga menjadi kenyataan, terjadi kerusuhan di hari-hari ini. Terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah, terjadi ketidakpercayaan kepada para medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Manusia sekarang sudah bingung, khawatir, takut karena tidak percaya. Bahkan terjadi penghasutan, terjadi provokasi Tuhan untuk membuat lebih lagi terjadi kekacauan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau patahkan Tuhan segala provokator ya Tuhan, orang-orang yang mau mengacaukan negara ini. Terlebih dengan situasi keadaan sekarang ini ya Tuhan, di mana banyak orang mengalami Tuhan kekhawatiran, ketakutan karena situasi ini, ditambah lagi dengan kerusuhan yang terjadi. Kami berdoa, lindungi bangsa kami ini, lindungi negara kami, lindungi orang-orang yang berdagang Tuhan, lindungi gereja-gereja-Mu, lindungi hamba-hamba-Mu. Banyak berita hamba-hamba Tuhan berguguran ya Tuhan, orang-orang yang dapat diandalkan untuk menyampaikan firman-Mu. Seperti hamba-Mu seringkali katakan, ladang sudah menguning, bekerja sedikit. Engkau memanggil hamba-hamba-Mu yang baik ya Tuhan, yang mempunyai potensi untuk menenangkan banyak jiwa, tapi Engkau memanggil mereka pulang Tuhan. Semakin kami tidak mengerti situasi dan keadaan ini, tetapi terima kasih ya Tuhan, firman-Mu berkata, tenanglah, ini aku. Tuhan, berikan kami semua ketenangan ya Tuhan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami hati yang terangkat kepada Tuhan. Lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, menakutkan ini. Terima kasih. Kami rindu ketika hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, maka hati kami senang, hati kami gembira ya Tuhan. Dan firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga tidak mematahkan semangat kami, tapi kami terus bersuka cita di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang ya Tuhan. Terima kasih buat iman yang Tuhan karuniakan kepada mereka, langkah yang berani untuk melangkah datang ke dalam rumah Tuhan. Ini adalah anugerah, adalah berkat Allah yang besar, dan tidak sia-sia ya Tuhan. Tidak sia-sia ketika kami melakukan ini kepada Tuhan. Ada upah yang Engkau sediakan, upah di dalam dunia ini, dan upah juga di sorga kelak ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati jemaat-Mu. Mereka adalah milik-Mu, mereka adalah biji mata-Mu. Engkau yang kenal setiap problema yang sedang dihadapi, Engkau yang mengenal setiap persoalan, penderitaan, sakit, penyakit barangkali Tuhan. Engkau yang kenal, Engkau tahu. Hadirlah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tenang dan boleh berjalan sampai kepada tujuan bersama dengan Tuhan. Tujuan kami adalah sorga yang mulia, menjadi serupa seperti Engkau kelak ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati jemaat Tuhan, berkati uluran-uluran tangan mereka, berkati segala perbuatan baik mereka,
Tuhan balas dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kami, dan kami berjalan di dunia yang penuh dengan goncangan ini, berjalan dengan firman Allah, berjalan dengan Engkau Tuhan. Pegang tangan-tangan kami Roh Kudus, dan jangan kiranya Engkau lepaskan tangan-tangan kami, sebab kami lemah. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani Tuhan, khususnya Bro Jody yang akan Tuhan mengadakan siaran ulang pada sore hari, supaya memberkati jemaat yang ada di rumah saat ini. Berkatilah mereka juga sebagaimana Tuhan berkati kami. Terima kasih, kami akan pulang dengan tenang, kami akan pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah kita salaman dengan salaman sendiri. Ya, Tuhan. Haleluya, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih.